Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran fisika. Dan selamat datang di kampus STKI PPGRI Lumajang. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang zat dan karakteristiknya. Yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Next. Baik anak-anak, zat adalah sesuatu yang memiliki massa 4 ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada sebuah benda dalam berbagai bentuk. Namun, tahukah kalian yang disebut benda? Benda merupakan zat yang tersusun atas partikel-partikel, di mana partikel-partikel tersebut tersusun dan saling berikatan satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuklah sebuah benda atau zat yang dapat diraba, dilihat, atau dirasakan. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai benda atau zat, ikuti terus pembahasannya sampai akhir, agar kalian bisa tahu dan memahami macam-macam zat atau benda dan juga karakteristiknya. Sampai di sini sudah paham? Ada yang tahu zat itu apa saja? Zat itu ada 3, yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Yang pertama ada zat padat. Zat padat ini memiliki bentuk dan volume jarak antar partikel rapat dan teratur. Kita lihat nanti ya partikel-partikelnya. Kemudian yaitu daya tarik antar partikelnya sangat kuat. Contohnya buku. Buku jika tidak diikat maka bentuk volumenya tetap, karena partikel menyusun buku memiliki daya tarik yang sangat kuat hingga tidak bisa bergerak berpindah-pindah, misalnya hanya digetar. Jadi bentuk buku ini tidak bisa berubah. Yang kedua adalah wujud zat cair. Zat cair ini bentuknya bisa berubah sesuai dengan warnanya. Kalau di wadah gelas ya seperti gelas, kalau di wadah botol ya seperti botol. Tetapi volumenya tetap sama ya. Jarak antar partikelnya ini agak rapat, walaupun tidak berapa zat padat, karena daya tarik antar partikelnya agak kuat. Contohnya apabila air mineral, air teh, air kolam, ataupun minyak, oli, dan lain-lain. Yang ketiga, zat gas. Wujud zat gas ini berbeda dari lainnya. Bentuk dan volume zat gas bisa berubah-ubah karena sifatnya yang mengisi ruang. Tentu jarak antar partikelnya renggang dan daya tarik menarik antar partikelnya sangat lembab. Contohnya udara di sekitar kita. Meskipun tidak bisa dilihat karena tidak berwarna, maka udara adalah suatu zat. Bagaimana? Asik bukan belajar fisika? Nah, selanjutnya sifat zat yang dimana memiliki sifat tertentu sehingga dapat dirasakan dan diamati oleh pasca indera kita. Nah, sifat-sifat zat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Dan diartikan dari sifat ekstensif yaitu merupakan zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume dan massa. Semakin besar ukuran suatu zat, maka semakin besar volume zat tersebut, dan semakin banyak jumlah suatu zat, maka semakin besar massa zat tersebut. Dan sifat intensif yaitu merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Nah, sifat intensif ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika tersebut sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Nah, sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik-titik,
titik lebu, dan lain-lain. Dan untuk sifat kimia, yaitu sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Nah, sifat-sifat yang tergolong sifat kimia antara lain yaitu mudah tidaknya suatu terbakar, seperti contoh alkohol, spiritus, dan bensin, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Perubahan keadaan zat. Suatu wujud zat bisa berubah menjadi wujud lainnya apabila menerima kalor atau melepas kalor. Dari segitiga di atas, kita dapat membacanya. Jika zat padat menerima kalor atau panas, maka akan berubah menjadi gas atau memblim. Sebaliknya, jika zat padat melepas kalor, maka akan mencair. Zat cair bila menerima kalor akan menguap menjadi gas, sedangkan jika melepas kalor akan membeku menjadi padat. Zat gas jika melepas kalor bisa mengembun menjadi cair atau mengkristal menjadi padat. Tadi kita berbicara tentang wujud zat. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat zat, yaitu sifat fisika dan kimia. Sifat fisika yaitu sifat yang dapat diamati secara langsung dengan panca indera. Sifat-sifat fisika suatu zat yaitu wujud zat, kekeruhan, kelarusan, kekentalan, titik beku, dan lainnya. Contohnya ada emas. Coba sebutkan sifat-sifat fisika dari emas, yaitu apa wujudnya? Wujudnya yaitu berwujud padat. Warnanya apa? Warnanya ungu cerah agak kemerahan. Dan titik lelehnya yaitu 1604. Dia magnetik atau ditolak medan magnet. Yang terakhir 2,5 dan tidak berbau. Itulah sifat-sifat fisika. Oke, next. Selanjutnya yaitu sifat kimia zat, sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat yang kemudian membentuk zat baru. Contohnya, zat mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, mudah meledak. Contohnya ada besi. Apa aja sih sifat kimianya? Barangkali kamu di rumah pernah mengamati pada besi atau kecoklatan. Nah, tadi sudah familiar nih dengan fenomena tersebut. Nah, besi memang bersifat korosi atau berkarat jika bereaksi langsung dengan oksigen. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat yang lain, yaitu mudah bereaksi dengan air, mudah bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, tidak dapat terbakar, mudah melepaskan elektron. Tetap disimak ya sobat. Perubahan zat berdasarkan sifatnya. Zat bisa mengalami perubahan berdasarkan sifatnya. Ada perubahan fisika, kimia yang akan terjadi pada zat. Perubahan fisika hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan ini hanya bersifat sementara karena bisa terjadi kembali ke keadaan atau wujud semula. Sedangkan perubahan kimia akan menghasilkan zat baru, sifatnya akan sama sekali berbeda dengan sifat zat semula. Perubahan ini bersifat tetap, zat yang dihasilkan tidak bisa kembali ke bentuk atau wujud semula. Contohnya nih, ada sebatang lilin yang kami nyalakan. Apa yang terjadi setelah beberapa menit? Ya, batang lilin sedikit demi sedikit akan meleleh. Tapi bukan habis meleleh ya, lilin tidak akan habis, hanya saja berubah wujudnya yang tadinya padat.
Karena terkena panas akan meleleh menjadi cairan, setelah dingin nanti akan kembali padat seperti semula. Bagaimana sobat video ini? Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.